Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang kemarin. Kalau gitu saya buka kembali ya. Sebelum salam yang kedua saya buka dengan sebuah pantun. Boleh Bu ya? Boleh. Bapak Haji Sulam jual udang. Bapak-bapak yang jawab salam saya mudah-mudahan lunas utangnya. Amin ya rabbal alamin. Karena saya lihat ibu-ibu ada sebagian yang belum jawab salam saya. Pantun yang kedua, Ibu Hajah Sulam jual mangga lagi. Mana lagi? Ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Makanya jawab salam saya, Gi. Bisa, Gi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dilarikan. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Kepala Desa Sepayung ataupun pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Sekolah SD Wirare, yaitu ayanda kami Pak Musdamin SPD, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Wirare, yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Wirare, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Ibu para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semua yang gagah, yang cantik, yang saya cintai, yang saya banggakan. Singkatnya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan tempat yang sederhana, tapi kalau mungkin pendapat saya bukan tempat sederhana, tapi tempat yang sangat istimewa, mulia. Yang pertama, alhamdulillah sekolah ini saya kagum. Bukan kelasnya SD sebenarnya sekolah ini. Ini kelasnya kampus luar biasa. Sepanjang pengalaman saya, Bang Mus, tidak pernah saya lihat SD seperti ini. Tapi bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berkat anugerah Allah, Allah kasih nikmat rezeki bahwa tempat pendidikan sebagus ini. Alhamdulillah. Dan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku semua yang saya cintai, kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin terutama orang tua kami yang ada di Wirare ini dan anak-anak kami bertanya-tanya, baru melihat saya, bahkan ada sebagian yang mengenal saya. Tapi saya yakin dan percaya anak-anakku tidak ada yang kenal saya. Ada yang kenal? Tidak ada ya. Kalau ibu-ibu alhamdulillah ada, pernah saya hadiri majelis taklimnya, terutama yang ada di Selanti, tapi kalau di Sinar Jaya belum saya masuk ke sana.
Di kemarin di Marpe saya ngisi maulid juga. Pernah tahun 2009 saya pernah ngisi safari Ramadan di masjidnya Pak Kadus. Ya Pak Kadusnya 2009 kalau tidak salah di Buirare Dalam. Makanya agak lupa 2009 saya masuk di sini. Sekarang 2022 sudah berapa tahun? Subhanallah, sudah tua kita. Dulu saya masih muda masuk di sana, sekarang sudah lumayan tua. Sudah lumayan Pak Kepala ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sama-sama sedang merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan ada 3 kata yang kita dengar dari istilah maulid. Yang pertama yang kita dengar ada istilah maulid, yang kedua maulud, dan yang ketiga mulud. Yang benar Bunda, apa yang benar kira-kira? Ada maulid, yang kedua ada maulud, dan yang ketiga ada mulud. Yang benar yang mana? Semuanya benar Bali ya. Semuanya benar. Baik, dari segi lughah bahasa Arabnya, maulid artinya waktu dilahirkan ataupun tempat dilahirkan. Nabi kita dilahirkan di mana? Di Makkatul Mukarramah ataupun Makkah yang saat sekarang ini. Itu tempatnya ataupun waktu dilahirkannya. Yang kedua, ada yang kita kenal dengan istilah maulud. Maulud artinya orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan, Nak? Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia lahir? 1450 tahun yang lalu. Subhanallah, 1451 tahun yang lalu. Sedangkan yang ketiga, mulut. Apa yang dimaksud dengan mulut? Nah, ini mulutnya ya. Mulutnya insya Allah nanti sudah ada di depan ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah mendengar bacaan selawat dari anak-anak kita. 1451 tahun yang lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir. Selamat datang Kanda. 1451 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke muka bumi ini. Hari ini umatnya, kita semua memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ibu bapak yang dimuliakan Allah, pernah nggak kita seorang Presiden Soeharto ketika beliau telah meninggal sudah puluhan tahun, pernah nggak kita rayakan hari lahirnya? Pernah Bu? Tidak pernah. Cinta nggak kepada calon almarhum presiden kita? Cinta kita, tapi kita tidak pernah merayakan hari kelahiran. Namun sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah ribuan tahun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sampai hari ini kita masih merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Pak Kepala Sekolah mengundang kamu, bukan hanya penceramah, dari guru-guru yang lain, teman-teman yang lain mengundang kami untuk apa? Selain peringatan maulidnya Nabi dan juga sebagai ajang silaturahmi. Kata baginda Rasul, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, kata baginda Rasul, maka rajin-rajinlah bersilaturahmi. Sekarang ibu-ibu tak kenal saya,
Tapi dengan ajang yang seperti ini, saya bisa mengenal bapak-bapak orang tua saya yang ada di Buirare ini. Saya bisa mengenal ibu-ibu saya yang ada di depan saya. Besok kalau ketemu kita di Pelampang, kita saling sapa. Besok kalau ketemu di jalan misalnya habis bensin, oh setahu saya ini pernah ceramah dulu di Buirare. Sedikit tidak ada yang membantu kita. Alhamdulillah. Ibu bapak yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anakku semua ini yang masuk ini Pak Mus, anak kelas 1 sampai kelas 6 ya, semuanya. Anak-anakku semua, kalian masing-masing punya cita-cita? Punya cita-cita? Sekarang saya mau tanya, ada yang cita-cita jadi polisi? Yang jadi seorang penyanyi? Angkat tangan. Subhanallah. Ada yang mau menggantikan Raja Dangdut Rhoma Irama? Ada. Mana orangnya? Tidak ada. Ada yang mau jadi penceramah seperti yang di depan? Jadi ustaz? Loh, tadi katanya punya cita-cita. Yang jadi polisi siapa? Baru satu mewakili. Yang mau jadi tentara? Yang mau jadi guru? Mana? Subhanallah. Anak-anakku semua, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Pak Guru dulu cita-citanya 2. Yang pertama jadi seorang guru, dan yang kedua adalah cita-cita ingin jadi seorang penyanyi. Ya, saya ingin menjadi seorang guru. Yang kedua adalah ingin menjadi seorang penyanyi. Makanya saya kejar dua-duanya. Jadi penyanyi saya kejar, jadi gurunya juga saya kejar. Makanya alhamdulillah dulu 2024 Bunda, saya pernah ikut yang namanya KDI. Tahu KDI Bunda? Konteks Dangdut Indonesia. Dulu 2024. Tapi alhamdulillah bukan lolos, bukan lulus, tapi kelolosan saya. Kelolosan. Lalu ya 2004 KDI, yang sekarang kan akademi. Nah, dulu masa-masa saya kuliah di kampus 2024, saya terganggu dengan KDI. Ya, tidak lulus Pak, saya kelolosan. Ya. Alhamdulillah, tapi punya hikmah. Semua punya hikmah. Kalau seandainya saya lulus waktu itu barangkali tidak nyampe ke Buirare saat sekarang ini. Tidak ketemu sama masyarakat, saya tinggal di Jakarta, tidak tahu akhlak saya seperti apa. Yang namanya KDI, yang namanya penyanyi dangdut, wallahu a'lam apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih saya berada di KDI juga. Apa itu KDI? Kader dakwah Islamiyah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merayakan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan Allah? Sering dibaca oleh orang-orang tua kita di dalam berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannah wa na'imuha sa'dun liman yusalli. Al-jannah, surga dipersiapkan bagi siapa? Yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka membaca salawat. Anak-anakku semua, ayah bunda, orang tua saya yang diam di Buirare ini, jangan sampai kita malas membaca salawat. Apalagi putra kita tadi, putri kita membaca salawat, saya hampir mau meneteskan air mata. Saya tidak tahu kenapa ya. Ketika dibacakan Al-Quran, ketika dibacakan salawat, rasanya hati ini tidak tahu seperti apa. Ingin meneteskan air mata.
Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama baca selawat sama-sama satu kali yang dibacakan oleh anak-anak kita tadi. Coba mana yang baca selawat tadi, siap? Siap? Nah, kita sama-sama ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadal Husaini, semuanya sallallahu alaihi sejuk hati kita nak, sejuk hati kita Bapak yang dimuliakan Allah. Setiap hari kita membaca selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sambil masak baca selawat, ibu-ibu sambil pegang HP baca selawat. Bisa nggak kita baca selawat sambil pegang HP? Bisa Pak ya? Tapi terkadang kita tidak mampu baca selawat karena baca WA ataupun SMS dari orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ya Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsi, lama khuliqal alam. Andaikan bukan engkau wahai Muhammad, kata Allah, lama khuliqal alam, niscaya alam jagat raya ini tidak akan aku ciptakan, kata Allah. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah kalau seandainya Nabi Muhammad SAW terlahir ke muka bumi ini, ibu yang ada di depan sekarang tidak akan ada di muka bumi ini. Bapak-bapak yang hadir di depan ini tidak akan ada di muka bumi ini. Kita semua, Allah yang bilang, laulaka ya Muhammad, andaikan bukan engkau aku ciptakan, kata Allah, lama khuliqal alam, bumi, langit ini tidak akan aku ciptakan, kata Allah. Oleh sebab itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Sekarang ibu bapak yang dimuliakan Allah dikasih nikmat rezeki, ucapan kita apa? Alhamdulillah. Dikasih beli HP baru harga 5 juta, ucapan apa? Apa? Ibu-ibu bisa beli jilbab yang baru, ucapannya apa? Alhamdulillah. Bapak-bapak bisa beli motor, ucapannya apa? Ibu-ibu diberikan mobil, ucapannya apa? Bapaknya suami kawin lagi, ucapannya kok tidak berani ucapkan alhamdulillah? Kenapa muda? Ucapannya kan ada teman kita kan muda. Ya Allah, innalillah. Tapi kalau sudah mampu bapak-bapak tidak masalah. Bapak-bapak kalau sudah mampu boleh. Agama mengajarkan Al-Quran. Apa kata Allah? Nisaukum harasul lakum masna wa thulatha wa ruba'. Ya kan? Yang pertama 2,
Ya, boleh seorang laki-laki ini adalah mengawini 2 perempuan. Kalau dia tidak mampu, wasulasa 3. Kalau yang ketiga tidak mampu lagi, waruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau tidak mampu 2, 3, 4, fawahidah kata Allah cukup 1. Kira-kira bapak-bapak di sini ada mampu 2? Pak Kepala Sekolah, Pak Korwin, mampu 2? Kalau masalah siap katanya, tapi untuk mampunya wallahu a'lam. Mampunya bayang-bayang. Pak Korwin kata, subhanallah. Masna wasula sawarba. Pak ini khiftum alla ta'adilu fawahidah. Kalau memang kita tak mampu itu upaya di Allah, cukup 1 saja. Sudah cukup. Saya mau tanya Bunda. Sekarang saya mau tanya Bunda, kalau madu itu manis enggak? Manis. Manis enggak? Manis. Kalau racun itu enak tidak? Anak nggak usah jawab. Ini yang saya tanya bunda-bundanya. Bunda, kalau madu itu manis enggak? Kalau racun enak enggak? Enak? Sekarang saya mau tanya, ibu mau di madu atau diracun? Hah? Karena katanya tadi manis katanya. Ya, mau di madu atau diracun? Bunda? Dua-dua. Tidak ada yang mau. Tidak madu, tidak mau, di madu tidak mau, diracun tidak mau. Maunya bagaimana? Ya? Si malakama jadinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik bagi semua umatnya. Makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara masalah pemimpin, Baginda Rasul bukan menguasai satu wilayah, tapi beliau menguasai seluruh dunia ketika itu. Kalau berbicara masalah suami beliau adalah contoh suri teladan suami yang baik bagi umatnya. Kalau berbicara masalah guru, beliau adalah seorang guru contoh yang baik. Sering saya sampaikan, hari ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sulit kita ketemukan orang menjadi contoh. Lagi sekali saya ulangi, banyak orang bisa memberikan contoh, tapi sulit kita ketemukan orang yang bisa memberikan contoh. Contoh Bunda, contoh ayah Bunda, ayo nak, sholat nak. Tapi ibu bapaknya masih main handphone. Di sana, insya Allah di sini tidak ada yang begitu. Ayo nak, sholat nak. Tapi orang tuanya mainin game. Pak pengurus masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pendidik yang paling pertama. Kita selaku guru, alhamdulillah gurunya tadi di sini kurang lebih 11, katanya Pak Kepala tadi ada 11 orang. Jadi bu, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, hendaknya jangan hanya sampai kita memberikan contoh, tapi kita yang menjadi contoh.
Makanya sering dikatakan guru kencing berdiri, murid kencing kabur. Iya, nauzubillah summa nauzubillah. Kita Pak, kita Bu, jadi guru berikan contoh. Berikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Contoh apa? Kayak sholat tadi. Kalau kita ngajak sholat, kita ayo ambil air wudhu, kita sholat ajak mereka. Jangan biarkan mereka, karena tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan ekonomi kita saat sekarang, ibu bapak yang dimuliakan Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi alhamdulillah walaupun dengan demikian kondisi kita, kepala sekolah bersama guru mampu melaksanakan acara ini, walaupun tidak ada apa-apa, misalnya kita tidak mengharapkan makanan dan lain sebagainya, sebagai bentuk silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita, walaupun dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan terjepit. Ayo Bu, kemarin BBM naik enggak? Yang harga berapa kemarin? 7 ribuan, sekarang sudah 10.000 naik. Harga minyak goreng naik, harga sayur mayur naik Bunda, harga super mie naik, harga apa lagi, bensin naik, harga air minum naik semua, harga pasaran naik. Bapak-bapaknya naik. Hah? Kalau itu lain cerita Bunda. Semua naik. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya mau sampaikan kepada anak-anakku semua satu cerita saja. Ini anak-anakku semua, terutama kalian yang menuntut ilmu, rajin-rajinlah belajar nak. Sering disampaikan tadi oleh Pak Kepala Sekolah, rajin belajar, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Karena apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Ayo ibu bapak yang dimuliakan Allah, Pak Kepala Sekolah kalau tidak berilmu bisa diangkat jadi kepala sekolah tidak? Tidak mungkin. Pak Kadus jadi kadus kalau tidak ada ilmunya bisa diangkat jadi kadus? Tidak mungkin Bunda, tidak mungkin anak-anakku semua. Oleh sebab itu kejar ilmu. Kalau berpikir mau jadi apa, Allah yang jamin kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, anak-anakku semua, saya menyampaikan satu saja sebuah cerita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Bisa? Bisa nak? Bisa nak? Dulu waktu orang sholat, imamnya malum imamnya ini cuma dia bisa hanya satu ayat yang dia hafal. Apa yang dia hafal? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika sholat maghrib, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, waladdallin, amin. Kemudian masuk ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kul, bingung, error otaknya, tahu error? Hilang ingatannya. Kul, yang makmum bingung juga, mau melanjutkan tidak berani. Akhirnya makmumnya gedumel. Apakah anda bisa ngapal orang ini atau bagaimana, katanya makmum yang ada di belakang. Kul, kemudian disambut oleh makmum yang pertama.
Qul ya ayyuhal kafirun. Imam tadi apa bilang? Kul. Yang dia hafal adalah kul huwallahu. Kemudian makmum yang kedua dia jawab Qul a'udzu birabbin nas. Dia enggak hafal qul a'udzu birabbin nas. Apa yang diucapkan? Kul. Kul saja yang dia ucapkan. Kul saja karena dia tidak menghafal qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kul. Oh, mungkin ayat ini yang dipakai. Dilanjutkan oleh makmum yang selanjutnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jawabannya si imam tadi kul. Kul saja. Kul. Akhirnya tiba-tiba nyeletuk satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Mungkin ayat ini yang dipakai katanya. Qul huwallahu ahad. Nah itu maksud saya, dia bilang subhanallah. Akhirnya batal sholatnya imam. Astagfirullahaladzim. Nah jangan seperti itu karena kita tidak memiliki ilmu. Sebenarnya kalau kita tidak hafal kul atau qul huwallahu ahad, kita lanjutkan langsung wudu dan sujud, tidak masalah. Ya, kul huwallahu sampai sana lanjutkan. Karena tapi kalau imam tidak paham, akhirnya sampai kul, sampai dia menoleh ke belakang kayak tadi. Kenapa seperti itu? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu panjang saya menyampaikan, lebih kurangnya itu yang saya bisa sampaikan. Ayah bunda, yang saya sampaikan ini saya tidak ingin menggurui, saya tidak ingin ceramah di depan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang anak datang kepada orang tuanya, seorang putra datang kepada saudaranya, kepada ibunya, seorang bapak datang kepada anak-anaknya. Untuk apa? Lagi sekali bukan untuk ceramah, tapi untuk berbagi ilmu yang Allah titipkan sedikit ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada sedikit pun yang aku berikan kepada kalian ilmu, hanya illa qalila, hanya sedikit saja, hanya setetes yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita doakan putra-putri kita ini yang sekolahnya di sini, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka menjadi pemimpin masa depan kita. Mereka menjadi pemimpin, bahkan kalau bisa pemimpin Republik Indonesia tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah khilaf itu adalah kesalahan ataupun kekhilafan saya pribadi sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi burun wa la burun lima jarhan lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian, wallahumma biwahadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.